Sekarang kita akan mendiskusikan diagram Ellingham. Ya, tolong dibaca dokumen ini ya. Saya rasa ini cukup bagus untuk dibaca. Di slide sebelumnya kita sudah tunjukkan bahwa grafik hubungan antara delta G standar dan T itu bisa menunjukkan kesetimbangan fasa padat uap. Untuk diagram Ellingham, grafiknya lebih spesifik lagi, ya ini menunjukkan hubungan antara delta G standar dan temperatur dari berbagai jenis oksida penting. Jadi komponennya sama dengan grafik di slide sebelumnya. Di sumbu X itu ada temperatur, ya. Ini mungkin bisa saya lihat ya. Ini sumbu X. Di sumbu X ada temperatur di sini, ya. Ini ada temperatur sumbu X, terus di sumbu Y di kiri, ya, sumbu Y kiri ada sumbu Y kiri dan kanan, sumbu Y kiri ada delta G standarnya sama dengan yang tadi, terus di sumbu Y kanan itu ada tekanan parsial oksigen, ya, yang ini tekanan parsial oksigen yang kita tunjukkan tadi, yang ada garis miring-miring tadi itu, ini adalah tekanan parsial oksigen yang di sebelah sini. Nah, tekanan parsial oksigen ini bisa juga dinyatakan sebagai rasio tekanan H2 per tekanan H2 per tekanan H2O per tekanan H2. Jadi dengan reaksi sebagai berikut. Karena kita bicara tekanan oksigen ya. Jadi bisa kita pakai persamaan berikut ya. Atau rasio tekanan CO per CO2. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kalau kita lihat reaksi berikut dan hitung konstanta kesetimbangan reaksi, ya. Jadi kalau ini konstanta kesetimbangan reaksinya adalah Kp berarti H2O pangkat 2, O2, H2 pangkat 2. Ya. Berarti tekanan parsial PO2-nya, ini sudah ada di sini. Ya. Seperti H2O per H2 kuadrat. Nah, demikian juga untuk reaksi yang di sini. Jadi tekanan parsial oksigen itu juga bisa dinyatakan dengan PCO2 per PCO. Ya, jadi di sini, jadi ini adalah diagram Ellingham yang dari beberapa oksida logam yang banyak digunakan. Mungkin Anda mungkin ini nggak begitu kelihatan kalau Anda lihat dari layar, mungkin Anda bisa download dulu yang di sini ya, supaya lebih kelihatan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sumbu Y kanan adalah tekanan parsial O2. Jadi ini kalau Anda lihat garis kecil-kecil ini miring ke atas, ini ya. Ini kalau Anda lihat di sini ada garis yang miring-miring ini. Ini miring ke atas, ini adalah sama dengan slide sebelumnya. Jadi yang di sini. Ya, yang di sini. Ini adalah garis-garis yang di pojokan tadi, yang ini nih. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu tekanan O2 pada delta G0 dan temperatur tertentu, Anda tinggal tarik garis. Ya, jadi ini Anda lihat ini ada titik O di sini ya. Ini tuh harus Anda tarik garis. Ini butuh penggaris sepertinya. Yang Anda lakukan adalah menarik garis dari ini harusnya pakai penggaris lebih bagus ya. Jadi Anda tinggal tarik garis dari sini ke sini. Jadi ini adalah garis-garis yang tadi. Ya.
Jadi kalau Anda misalnya punya delta G, misalnya Anda punya delta G0, delta G standar sekitar angka berapa gitu, misalnya di minus 200 pada temperatur berapa ini di sini? 4567 ya. Jadi ini adalah tekanan parsial O2 yang Anda butuhkan gitu. Jadi ini makanya ini ada garis miring-miringnya ini supaya Anda bisa hubungkan dengan titik O di sini. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, titik O ini agak mundur ya. Nol Anda kan di sini, titik O Anda di sini. Jadi ini Anda perhatikan kalau ini kan agak mundur nih sedikit. Nah, ini karena nol di sini adalah Kelvin ya. Salah. Nol di sini adalah Celsius. Sedangkan kalau Anda lihat untuk delta G standar itu unitnya selalu dalam Kelvin. Jadi dia harus mundur sebanyak minus 273 ke belakang. Jadi ini adalah 0 Kelvin di sini. Ini makanya garisnya agak mundur ke belakang. Di sumbu Y kiri ada delta G0, tadi sudah kita sampaikan. Sebelumnya kita tahu bahwa delta G0 itu adalah minus, ini ya, ini di sumbu kiri adalah delta G standar, maksud saya. Sebelumnya kita tahu bahwa delta G standar itu adalah delta H standar dikurang T delta S standar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya garis di sini, berarti maka perpotongan garis-garis ini dengan sumbu Y pada T sama dengan 0 adalah delta H. Ya, perpotongan garis-garis ini di sini itu adalah delta H0-nya reaksi-reaksi ini. Ya. Sedangkan slope dari masing-masing garis ini ya berdasarkan persamaan garis ini berarti slope-nya adalah delta S. Ya. Nah, pada sumbu X kita ada temperatur, ini sudah kita bahas sebelumnya di dan pada slide sebelumnya sudah dibahas selain dengan menggunakan tekanan parsial O2, kita juga bisa pakai perbandingan antara CO2 dan CO atau H2O dengan H2. Jadi di sini makanya Anda lihat pada sumbu ini ada PO2 ya, ini ada CO2 dan H2O. Jadi ini sepanjang garis ada 3 ini ya. Jadi makanya di sini ada 3 garis untuk tekanan di luarnya diagram Ellingham ini. Nah, bedanya adalah kalau oksigen Anda tarik ke pojok atas ini, sedangkan H untuk perbandingan H2 dan H2O rasio itu Anda tarik ke sini garisnya. Untuk perbandingan CO dan CO2 Anda tarik ke sini. Ya. Jadi untuk tekanan gas tidak akan banyak kita bahas di sini ya. Cuman Anda perlu tahu cara ngambil garisnya. Nah, jadi kita sudah lihat sumbu-sumbu di diagram Ellingham. Sekarang kita akan lihat garis-garis ini apa sih garis-garis yang banyak ini dan apa kegunaannya gitu ya. Jadi di sini mungkin sudah kelihatan kali ya. Nah, sudah disebutkan sebelumnya, garis ini itu adalah garis keseimbangan untuk reaksi oksida logam dan oksigen untuk membentuk oksida logam. Kalau Anda perhatikan semua koefisien reaksi oksigen di sini adalah 1. Jadi ini coba lihat, ini oksigennya 1, ini juga 1 oksigennya, ini juga 1 oksigennya, ini juga 1 oksigennya ya. Nah,
Ini supaya cocok dengan rumus delta G0 yang di sini, ya. Ya, kalau di sini sampai ada 2 reaksi oksigennya, berarti di sini harus pangkat 2 dan akan kacau. Jadi untuk standarisasi kurvanya, semua oksigennya itu harus memiliki koefisien reaksinya 1. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan, garis-garis ini adalah sebagai fungsi temperatur yang meliputi fungsi lente, ya, T dan setengah T. Jadi biasanya persamaan garisnya itu dalam bentuk seperti ini. Yang kurang lebih itu agak mirip-mirip dengan delta H minus T delta S ini. Ya. Dia nggak akan ini bukan sama ya, tapi hasilnya itu akan mirip-mirip dengan seperti kalau kita plot sebagai fungsi dari delta H0 dikurang T delta S. Oke. Jadi ini ya, kalau Anda lihat, jadi ini adalah contoh persamaan garisnya yang kita lihat di sini. Misalnya di sini kan ada L mana ya, misalnya ini CaO. Jadi ini adalah persamaan garis yang kita bicarakan di slide sebelumnya. Jadi dia sebagai fungsi dari lente, T, dan seperti. Ya. Nah, di sini yang satu lagi yang perlu Anda perhatikan adalah kemiringan grafik yang berubah karena adanya transformasi fasa. Jadi di sini kalau Anda perhatikan ya, Anda perhatikan lagi, di sini kan ada berubah nih garisnya. Ya, di titik ini dia berubah, kemiringannya berubah, kemiringan garisnya berubah. Nah, ini menandakan adanya transformasi fasa. Misalnya di reaksi kalsium dan oksigen ya. Misalnya di sini 2Ca ditambah O2 menjadi CaO, 2CaO ya. Nah, ini Anda lihat di sini ada titik M, titik B, itu artinya di titik M ini dia melting ya, B ini dia boiling ya. Jadi sampai di titik ini, sampai di titik M, kalsium yang bereaksi di sini adalah solid. Nah, di sini kalsium yang bereaksi adalah melting ya. Melting berarti dia udah liquid. Di sini kalsium yang bereaksi adalah udah dalam bentuk vapor. Jadi sebenarnya di sini itu ada terjadi sedikit perubahan kemiringan setelah titik M. Namun nggak gitu kelihatan. Jadi di titik M ini kalsiumnya mencair sehingga dia menjadi liquid. Jadi dia sebenarnya ada belok nih di sini. Nah, sampai di titik B ya, kalau ditekan di titik B, kalsiumnya menguap sehingga yang bereaksi di sini adalah vapor. Nah, yang di sini makanya bisa Anda lihat grafik garisnya itu berubah, kemiringannya itu berubah drastis. Ya, terjadi perubahan yang signifikan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa implikasinya dan kegunaannya dari garis-garis ini. Yang pertama itu kalau ini kan delta G ya, pertama itu makin stabil. Makin ke bawah itu makin stabil. Ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi delta G0 itu makin ke bawah makin negatif atau makin kecil, artinya reaksi yang di bawah itu lebih stabil dari yang di atas. Stabil di sini artinya reaksi ke kiri itu sulit untuk dilakukan, sehingga bentuk yang paling stabil adalah oksidanya. Ya, bentuk yang paling stabil adalah oksidanya. Kebalikannya yang di atas yang di atas sini, yang bagian-bagian sini, misalnya Cu. Nah, reaksi ke kiri itu mudah dilakukan, reaksi ke arah kiri, ke arah sini ya.
ke arah membentuk Cu itu mudah dilakukan sehingga gampang untuk mendapatkan Cu dari oksidanya. Berbeda dengan kalsium di sini. Kalsium di sini tuh susah buat dapetin kalsium dari oksidanya karena bentuk dia itu yang paling stabil yaitu kalsium oxide-nya. Oke. Nah, yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah proses-proses reduksi yang harus Anda perhatikan. Posisi dari garis-garis ini akan membantu Anda dalam proses reduksi logam. Jadi kenapa Anda butuh reduksi di sini? Ya, karena oksida logam ini direduksi, Anda akan kenapa gerak-gerak terus? Ya. Karena kalau Anda reduksi, ya, kalau oksida logam ini Anda reduksi, Anda akan mendapatkan logamnya. Karena Anda butuh logam ya di sini. Jadi posisi garis-garis ini akan membantu Anda untuk memilih reduktor yang cocok. Jadi reduktor ini adalah bahan yang kita pakai untuk mereduksi oksida logam supaya didapatkan logam. Jadi logam-logam yang di bawah itu bisa dipakai untuk mereduksi logam di atasnya. Misalnya Anda ingin mendapatkan titanium, ya, Anda ingin mendapatkan titanium dari TiO2. Ya. Misalnya Anda ingin mendapatkan titanium dari titanium TiO2, maka Anda dapat menggunakan Al, Mg, dan CaO sebagai reduktor. Ya. Kenapa bisa begitu? Ketika TiO2 ini direaksikan dengan aluminium, ya, misalnya di sini ya, TiO2 di atasnya aluminium nih, ya. Ketika TiO2 direaksikan dengan aluminium, ya, TiO2 ini akan cenderung menjadi Ti dan oksigennya akan diambil oleh oksigen yang di sini itu akan diambil oleh aluminium, ya. Oksigennya akan diambil oleh aluminium untuk membentuk Al2O3 karena AlO2O3 ini lebih stabil daripada TiO2. Ya. Ya, jadi jangan sampai ketika Anda mau mereduksi TiO2 Anda pakai silikon gitu yang di atasnya. Ini Anda nggak akan mendapatkan titanium dalam proses ini karena SiO2 karena TiO2-nya lebih stabil daripada SiO2. Gitu ya. Ya, walaupun demikian dalam praktek pemilihan reduktor ini perlu dilihat juga harga reduktornya. Jangan sampai Anda, kalau misalnya Anda lihat di sini Anda punya besi ya ini di atas ya. Besi di atas berarti kan Anda harus memilih logam-logam yang di bawahnya ini untuk mereduksi ya. Jadi jangan sampai Anda mereduksi besi dengan titanium. Secara teori ini benar ya. Kalau Anda mau mereduksi besi dengan titanium karena titaniumnya lebih di bawah menurut berdasarkan diagram Elingham, tapi kan titanium sangat mahal kok dipakai untuk mereduksi besi gitu ya. Nah, jadi apa solusinya? Di sini ada 2 garis karbon kalau Anda perhatikan ya di sini ya. Ada ini dan ada ini ya. Yang satu membentuk CO2, yang satu membentuk CO. Jadi ini yang lebih sering dipakai itu yang ini ya, garis yang ini, yang CO ini. Sama dengan kasus sebelumnya, jika garis C ini di bawah garis logam tersebut, maka karbon bisa dipakai sebagai reduktor. Misalnya untuk kasus ya ini, contohnya itu untuk nikel oxide ini. Untuk nikel oxide ya, untuk nikel oxide di atas temperatur 500 derajat Celcius ya, coba kita lihat temperatur 500 derajat Celcius itu di garis yang ini. Ini garis 500 derajat Celcius ya. Jadi kalau kita tarik dan ini garisnya NiO2 di sini, kalau di bawah 500 derajat Celcius
garis C itu di garis C-nya yang ini ya. Oh, sekarang kita lihat ya di atas temperatur 500 derajat Celcius, garis C, ini garis C yang ini mungkin. Garis C itu yang ini ya. Garis C yang ini, garis C-nya ini sedangkan garis N-nya itu yang ini. Jadi garis C ini ya di bawah garisnya NiO ya. Jadi karbonnya bisa dipakai untuk mereduksi NiO menjadi Ni. Karena garisnya di bawah garisnya nikel. Tapi kalau di bawah temperatur 500 derajat Celcius ini tidak bisa dilakukan karena garis C ya, garis C-nya itu di atas garisnya Ni. Di sini nih, ya. Jadi ini nggak bisa dilakukan untuk mereduksi nikel oxide menjadi nikel di bawah temperatur 500 derajat Celcius itu tidak bisa dilakukan karena garisnya C itu di bawah. Jadi yang lebih stabil itu adalah NiO, nikel oxide daripada nikel. Jadi nggak bisa. Contoh lain adalah kromium misalnya. Ada kromium di sini. Nah, contoh lain adalah kromium. Ini garis kromium di sini ya. Nah, untuk garis kromium itu untuk mereduksi kromium oxide menjadi kromium dengan menggunakan karbon reduktor itu karena perpotongannya di sini diperlukan temperatur yang lebih tinggi lagi ya, yaitu di atas temperatur 1200 untuk mereduksi kromium oxide menjadi kromium. Ya. Ya, jadi demikian untuk jadi inilah gunanya diagram Ellingham ya. Jadi kita bisa memilih unsur reduktor ya. Kita tahu mana yang lebih stabil, kapan kita harus pakai karbon sebagai reduktor atau kapan kita harus pakai logam lain sebagai reduktor. Jadi jangan sampai salah pilih dalam memilih materialnya nanti.